Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksa Zarani dari kelas R4D Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI, NPM belakang 332. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang masalah-masalah belajar dan metode pembelajaran. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian belajar. Pengertian belajar bisa mempunyai arti yang luas, tergantung kita sendiri memberikan arti untuk belajar. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan bisa mempunyai arti belajar, namun dalam hal ini saya mengartikan belajar dalam hal mencari pengetahuan ilmu atau biasa kita jumpai pada proses pembelajaran anak di lingkungan sekolah. Belajar adalah proses untuk perubahan perilaku dari yang bersifat tidak baik menuju sifat yang baik dan lebih baik lagi, karena dengan sikap yang baik, orang yang mempunyai ilmu akan lebih dihargai daripada sifat yang kurang baik. Dalam mencapai tujuan tersebut tentunya sangat membutuhkan waktu, sehingga pembelajaran yang formal ada batasan-batasan yang membatasi waktu untuk menempuh proses belajar itu. Berikutnya adalah masalah belajar. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Beberapa masalah umum yang sering muncul meliputi: 1. Kurangnya motivasi. Siswa mungkin kehilangan minat atau motivasi terhadap materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya minat pribadi, rasa tidak relevan terhadap kehidupan sehari-hari, atau pengalaman belajar yang kurang mengenakan. 2 adalah kesulitan pemahaman. Siswa sering menghadapi kesulitan dalam memahami konsep atau informasi yang diajarkan. Setiap individu memiliki tingkah pemahaman yang berbeda-beda, dan beberapa siswa mungkin membutuhkan pendekatan atau penjelasan tambahan untuk memahami materi dengan baik. Yang ketiga adalah kurangnya keterampilan belajar. Beberapa siswa mungkin tidak memiliki keterampilan belajar yang efektif, seperti kurangnya keterampilan organisasi, waktu manajemen yang buruk, atau kurangnya strategi belajar yang efektif. Dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengasimilasi informasi dengan baik dan mengingatkan dalam jangka panjang. Yang keempat adalah kurangnya dukungan. Siswa yang tidak mendapat dukungan yang memadai dari keluarga, teman, atau guru mungkin menghadapi kesulitan dalam belajar. Dukungan emosional dan akademik yang kuat dapat membantu siswa mengatasi tantangan belajar. Untuk mengatasi masalah belajar, ada beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan. Berikut adalah beberapa metode pembelajaran yang efektif. Yang pertama adalah pendekatan terpadu. Menggunakan berbagai metode dan pendekatan pembelajaran seperti ceramah, diskusi kelompok, proyek, dan pengalaman praktis. Pendekatan ini memungkinkan siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda untuk lebih terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua adalah pembelajaran kooperatif, mendorong kerjasama dan kolaborasi antara siswa. Metode ini melibatkan diskusi kelompok, proyek kelompok, dan pemecahan masalah bersama. Pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memperkuat pemahaman mereka melalui interaksi sosial. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis masalah, memberikan siswa tugas atau masalah yang relevan dengan dunia nyata untuk diselesaikan. Pendekatan ini mendorong pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan aplikasi praktis dari pengetahuan yang diperoleh. Yang keempat adalah teknologi dalam pembelajaran, memanfaatkan teknologi seperti komputer, perangkat mobile, dan perangkat lunak pembelajaran untuk memfasilitasi. Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Penting bagi pendidik untuk memilih metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, konteks, dan karakteristik siswa untuk mencapai hasil pembelajaran yang efektif. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan dari metode pendekatan terpadu. Yang pertama adalah materi pembelajaran menjadi dekat dengan kehidupan anak, sehingga anak dengan mudah memahami sekaligus melakukannya. Siswa juga dengan mudah dapat mengaitkan hubungan materi pembelajaran di mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran lainnya. Selanjutnya, dengan bekerja dalam, siswa juga dapat mengembangkan kemampuan belajarnya dengan aspek afektif dan psikomotorik. Selain aspek kognitif, kekurangannya adalah aspek guru. Guru harus berwawasan luas, memiliki kreativitas tinggi, keterampilan metodologis yang handal, rasa percaya diri yang tinggi, dan berani mengemas dan mengembangkan materi. Aspek peserta didik. Pembelajaran terpadu menuntut kemampuan belajar peserta didik yang relatif baik dalam kemampuan akademik maupun kreativitasnya. Selanjutnya, pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif, siswa tidak tergantung pada guru sehingga dapat menambah kepercayaan dan kemampuan siswa untuk berpikir sendiri dan menentukan informasi.
Yang kedua adalah dengan adanya strategi pembelajaran kooperatif ini, siswa dapat mengungkapkan pendapat atau ide dengan kata-kata verbal dan membandingkan pendapatnya dengan orang lain. Yang ketiga adalah dengan adanya strategi pembelajaran kooperatif, siswa tidak egois dan dapat menerima perbedaan pendapat dari teman lain. Dalam strategi pembelajaran kooperatif, perlu beberapa waktu untuk memahami filsafat cooperative learning. Yang kedua adalah ciri utama strategi pembelajaran kooperatif, bahwa siswa saling membelajarkan. Oleh karena itu, apabila informasi yang diberikan guru tidak efektif dalam melakukan strategi pembelajaran kooperatif, maka apa yang seharusnya dipahami, dipelajari tidak pernah dicapai oleh siswa. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran kooperatif, penilaian yang diberikan didasarkan hasil kerja kelompok masing-masing. Selanjutnya, pembelajaran berbasis masalah. Kelebihannya, terjadi interaksi yang dinamis di antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan siswa. Yang kedua adalah siswa memiliki keterampilan mengatasi masalah. Yang ketiga adalah siswa memiliki kemampuan pembelajaran peran orang dewasa. Kekurangannya adalah memungkinkan siswa menjadi jenuh karena harus berhadap langsung dengan masalah. Yang kedua adalah mungkin siswa kesulitan dalam memproses sejumlah data dan informasi dalam waktu singkat, sehingga pembelajaran berbasis masalah ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Yang terakhir adalah teknologi dalam pembelajaran. Kelebihannya adalah dapat diakses dengan mudah, biaya lebih terjangkau, waktu belajar fleksibel, wawasan yang luas. Kekurangannya adalah keterbatasan akses internet, berkurangnya interaksi dengan pengajar, pemahaman terhadap materi, minimnya pengawasan dalam belajar. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan dan berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.